Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putra Bagus Trihandoyo, presensi 25 dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video yang berkaitan dengan bab 4, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi, sesuai yang sudah kita ketahui, setelah Perang Dunia Kedua selesai, dunia ini seperti terbagi menjadi dua blok, yaitu blok timur dan blok barat. Blok timur sendiri ini berada di bawah pimpinan Uni Soviet, sedangkan blok barat berada di pimpinan Amerika Serikat. Kedua blok ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, jadi dalam menyelesaikan masalah itu selalu saja ada perselisihan yang berujung pada konflik militer. Perseteruan ini sendiri kita kenal dengan nama Perang Dingin. Nah, dalam suasana Perang Dingin ini, kedua blok ini berusaha menanamkan keyakinannya kepada negara-negara yang bisa dibilang ini baru saja mengalami kemerdekaan. Contohnya saja Indonesia. Kalau begitu, langsung saja ke pembahasan salah satu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. It's just another doorway to open up and see. Jadi pada tanggal 2 September pada tahun 1945 ini, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri Republik Indonesia. Politik ini biasa kita kenal dengan politik bebas aktif. Nah, bebas sendiri ini memiliki arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa ini sendiri yaitu Pancasila. Kemudian aktif di sini berarti Indonesia ini tidak pasif, dalam artian bukan berarti tidak peduli, tapi tidak memihak pihak siapapun. Muhammad Hatta sendiri mengeluarkan politik bebas aktif karena beliau berprinsip pada alinea Undang-Undang 1945, yaitu tepatnya alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka bangsa Indonesia ini mengambil peran dalam perdamaian dunia karena berdasarkan dan beracuan pada alinea keempat itu sendiri. Indonesia sendiri ini mampu menjadi bagian dari perdamaian dunia itu sendiri. Nah, dilansir dari detik.com, dalam buku Pengetahuan Sosial Sejarah oleh Dr. Sugiono disebutkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu ada 4. Apa saja? Berikut penjelasannya. Peran yang pertama yaitu mengirim kontingen Garuda Indonesia. Nah, hal ini sendiri yaitu Indonesia bergabung dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Nah, kontingen Garuda yang ada ini dikirim ke Timur Tengah seperti arah Israel dan Mesir. Kemudian juga ada di Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lain yang sedang mengalami konflik. Peran kedua sendiri dari Indonesia dalam perdamaian dunia yaitu Indonesia ini melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana. Nah, jadi Indonesia dan beberapa negara yang saya sebutkan tadi itu menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok atau GNB itu sendiri. Nah, GNB ini berusaha meredakan ketegangan yang terjadi akibat Perang Dunia Kedua atau bisa dibilang Perang Dingin, yaitu yang sudah saya jelaskan, perang antara blok barat dan blok timur, tepatnya pada tahun 1960-an. Peran Indonesia yang ketiga dalam perdamaian dunia yaitu membantu perdamaian di Kamboja. Jadi pada tahun 1988, tepatnya bulan Juli, di Kamboja ini terjadi konflik. Nah, Indonesia sendiri ini membantu mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIMWAN. Nah, kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja itu sendiri. Nah, Indonesia ini berhasil menemukan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Kemudian juga ada upaya pencegahan kembali dari rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembantaian terhadap rakyat Kamboja.
Selanjutnya yaitu peran yang keempat atau yang terakhir. Nah, ini berkaitan dengan hubungan internasional. Dalam hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Jadi itu mengirim dan menerima. Kemudian yang kedua ada mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, dalam hal hubungan internasional yang ketiga yaitu mendukung terselenggaranya AFTA. AFTA sendiri ini yaitu ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini diikuti oleh beberapa negara ASEAN. Berikut penjelasannya. Dikutip dari situs ASEAN, perjanjian AFTA ini ditandatanganin pada tanggal 28 Januari pada tahun 1992. Jadi pada saat itu digelar pertemuan tingkat kepala negara atau ASEAN Summit yang keempat. Nah, ASEAN Summit yang keempat sendiri ini dilaksanakan di Singapura maksud saya. Jadi ketika AFTA ditandatanganin, anggota ASEAN ini masih baru 6, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Selanjutnya yaitu peran dalam hubungan internasional yang terakhir, yaitu bisa dibilang Indonesia ini banyak melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari Indonesia ke luar negeri maupun pertukaran tenaga asing ke Indonesia sendiri. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh para mahasiswa yang sudah melakukan pertukaran pelajar dari Indonesia ke luar negeri yang dapat memotivasi kita semua. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.